Baik pemirsa, terima kasih masih setia bersama dengan kami. Di sini Wilda Zatulia Zeda dan Katerina. Dan langsung saja ada di segmen ini. Oke, Katerina, saya mau tanya, sebagai mahasiswa, bagaimana pandangan Katerina terhadap lingkungan di sekitar kamu saat ini? Terutama bisa saya Oke, iya, dengan senang hati. Boleh. Wah, cantik ternyata ya pemirsa. This is embarrassing. Oke. Next. Bisa ulang pertanyaan tadi, Kak? Terus bagaimana tanggapan Katerina ini, pandangan terhadap lingkungan di sekitar kamu sebagai mahasiswa? Jadi sebagai mahasiswa, khususnya di lingkungan pendidikan ya, menurut saya itu di Indonesia bagian timur itu kurang banget niatnya untuk maju. Kenapa? Karena mereka kebanyakan mahasiswa tuh tidak mau keluar dari safe zone-nya mereka. Iya, betul. Mereka tuh betulan apa sih namanya sekarang zona tuh? Nyaman. Iya, grup rebahan lah dan lain sebagainya. Banyak sekali kata-kata seperti itu. Kemudian mereka itu berpikir nyaman di zona itu. Enggak apa-apa kalau mereka tuh enggak maju, enggak apa-apa kalau mereka tuh di situ-situ aja standar, jadi masyarakat standar. Kemudian karena itulah kita tuh sebenarnya kita tuh nggak tahu apa-apa. Mungkin orang lain di Indonesia bagian barat itu sudah mengetahui hal ini, kita sekarang malahan baru sini, kita tidak ikut dalam membangun bangsa dan lain sebagainya. Jadi kita sebenarnya tuh mahasiswa itu untuk apa? Tujuannya itu tidak ada apa-apa, skripsi hanya menyewa orang atau lain sebagainya, hanya dapat dari internet dan sebagainya, tidak benar-benar mencari penelitian yang bisa membantu membangun bangsa atau paling tidak di lingkungan sekitar lah, mungkin di sekolah-sekolah di kampung atau lokal dan sebagainya. Itu juga tujuan KKN, bukan hanya pergi bermalam di tempat lain atau pergi tur wisata. Jadi sebenarnya menurut saya mahasiswa itu harus seperti itu, benar-benar membantu bangsa, paling tidak dalam bidang pendidikan lah, karena kan sebagai mahasiswa kita pasti juga melakukan karya ilmiah, melakukan penelitian. Itu harus paling tidak membantu masyarakat. Kalau tidak, bukan masyarakat lokal, masyarakat nasional, bahkan internasional, itu sebenarnya bisa kita bantu. Paling tidak nggak jadi kupu-kupu ya? Iya. Paling tidak harus aktif dalam organisasi, sosialitas, dan sebagainya. Oke, terus menurut Katerina bagaimana dampak kebudayaan luar ini mempengaruhi lingkungan di sekitar kamu? Kalau dampak budaya luar itu sebenarnya sih bukan karena budaya luarnya, bukan salah orang luarnya. Benar. Itu kita tanggapan kita pribadi aja sih, gimana caranya ngerespon gitu kan. Iya, hanya cuma karena dari kita aja, gimana caranya kita ambil budaya itu. Apakah kita harus mengganti budaya lokal untuk mengambil budaya tersebut, atau kita tetapkan sebagai kita ambil budaya lokal itu sebagai ciri khas kita, kemudian kita ambil budaya luar itu kita adopsi untuk kemudian disatukan dengan budaya lokal itu. Contohnya salah satu mata kuliah saya yaitu metode penelitian naskah. Ternyata tuh ada naskah orang Bugis, mereka pakai bahasa Bugis tapi pakai alfabet Arab. Nah, itu kan kebudayaan luar. Kita tidak punya budaya Arab kan. Kemudian itu orang lokal mengambil budaya Arab, mereka tetap pakai bahasa lokal, tapi mereka menulisnya naskahnya menggunakan alfabet Arab, pakai Arabik. Jadi itu sebenarnya wow, keren sekali. Tapi sayangnya sekarang itu sudah dihentikan dan sebagainya. Jadi menurut saya seharusnya multikultural masyarakat itu kayak gitu, bukan hanya mengganti kebudayaan yang lama menjadi kebudayaan yang baru, tapi mengadopsi dan mengambil menerima dua-dua kebudayaan itu sebagai ciri khas dari masyarakat kita. Terus apa saja sih kesibukan kamu sekarang ini sebagai mahasiswa? Jadi sebenarnya bukan hanya kesibukan karena kuliah, organisasi dan lain-lain sebagainya. Selain program beasiswa ini tadi dan pengurusan visa dan paspor, saya sebenarnya juga karena sebagai mahasiswa tinggal mandiri. Iya. Jadi betul-betul saya itu juga harus persiapkan diri sebagai seseorang yang akan masuk dunia kerja. Asik. Jadi saya mencari skills open sosial atau organisasi sosial yang membuka apprentice atau pelatihan skill-skill seperti public speaking, mengentry data dan sebagainya, edit menggunakan Adobe Photoshop, Corel Draw dan sebagainya. Intinya saya mencari pelatihan-pelatihan seperti itu untuk kemudian skill, ya? Memasukkan pengalaman-pengalaman itu dalam CV saya, yang kemudian saya bisa memakai kemampuan itu untuk bekerja. Wah, luar biasa sekali bukan ya?
Duh, keren banget kamu, bener-bener pokoknya. Iya. Oke pemirsa, kita akan lanjutkan bincang-bincang lagi bersama dengan Katerina setelah jeda berikut, jadi jangan kemana-mana.